Tapi buat apa? Mas saya ini nggak kenapa-napa, terus apalagi buat kamera, terus Mas kesini emangnya kepentingannya apa? Saya nggak kenapa-napa. Apakah benar seperti itu? Nah, itu kan teman-teman saya, Mas kan nggak ada urusan buat saya. Justru kalau mbaknya bilang itu temen, kita malah curiga. Datanglah ke Datang rumah, aja, ngomong gitu loh. baik-baik, Bu, saya mau ajak Mia keluar, Nah. gitu kan. Ya. Ini sampean laki-laki. Iya, teman-teman saya Banyak yang laki-laki. laki-laki berarti. Iya kan? Kenapa? Ilusi ibu aja. Emang kamu undang setan ke kamar? Aja. Nggak bisa Udah gitu, diem, Nak. udah diem. Nggak boleh gitu, nak. Tahu jawabannya Mas Mami caranya. Mbak Mia, biasa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita biar cepat selesai. Kita bawa kamera ke sini itu bukan secara ujuk-ujuk terus bawa kamera Nah. kita nyeting, enggak. Kita sudah izin dulu sama ibunya sampean. Dan Betul. ibunya sampean sudah mengizini. Kita bawa kamera ke sini itu bukan secara ujuk-ujuk terus bawa kamera kita Nah. nyeting, enggak. Kita sudah izin dulu sama ibunya sampean. Dan Betul. ibunya sampean sudah mengizini. Gitu. Tapi buat apa? Mas saya ini nggak kenapa-napa, terus apalagi buat kamera, terus Mas kesini emangnya kepentingannya apa? Saya nggak kenapa-napa kok. kepentingan kita ya biar sampean itu sadar dari terkait dengan ceritanya ibunya sampean tadi yang banyak kejanggalan terhadap sampean itu banyak banget, seperti sampean sering gonta-ganti laki-laki. Apakah benar seperti itu? Nah, itu kan teman-teman saya, Mas kan nggak ada urusan buat saya. Itu kan teman-teman saya. Temen itu nggak malam-malam, nak, keluarnya Loh, kan cuma siang, nongkrong- sore. Nongkrong sebentar, Bu. Enggak, kamu tuh pulangnya tuh jam 1, jam 2. Nggak gitu, nak, anak perempuan kamu itu. Zaman sekarang itu Bu nongkrongnya itu kayak gini, kayak gitu Bu. Nongkrong di mana kamu itu? Jam segitu baru pulang. Ya gini loh, Mbak. Ya mohon maaf, bukannya saya menggurui. Saya juga nggak tua-tua amat ya, sahabat ya. Saya juga tahu lah kehidupan anak muda itu gini loh, Mbak. Justru kalau Mbaknya bilang itu temen, kita malah curiga. Kalau misalnya harusnya teman, itu nggak mungkin harus ketemuan di gang, betul ya Bu Endang ya? Iyalah, kalau Harusnya kalau temen temen datanglah ke datang rumah. aja. Nah, Ngomong gitu loh. baik-baik, Bu, saya mau ajak Mia keluar, Nah, gitu kan. Kan Mana jadi cowok lagi, Mas? Nah. Boncengan berdua, betul. pakai pegangan begini. Nah, Kan saya jadi betul. khawatir anak perempuan gitu Apalagi loh. ganti-ganti juga ya Bu Endang ya. Jadi ya gitu Mbak Mia. Jadi kita kan di sini nggak mau berasumsi aneh-aneh. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya Mbak Mia memang berterus terang lah. Maksudnya kalau ada apa-apa kan kita nanti bisa bantu. Nggak hanya berasumsi. Bener ya Ustadz ya. Lebih baik jujur gitu loh Mbak. Ada apa sih kan apa? Berarti Ada apa? menurut Terang. sampean itu temennya sampean? Iya, itu teman-teman saya. Temennya sampean laki-laki? Iya, Banyak. teman-teman saya Banyak yang laki-laki. laki-laki berarti? Iya kan? Kenapa? Toh kita kan bersosialis semua kalangan kan? Tapi kan kalau perempuan sama laki-laki nggak boleh deket-deket gitu, nak. Aduh, Apalagi itu boncengan begini. Kamu itu, aduh, dieman gitu loh, nak, jadi anak perempuan. Jangan kayak gitu, nemplek-nemplek gitu. udah lah Bu, itu urusanku Bu, itu urusanku, itu nggak perlu Tapi tahu. kan nggak pantas juga seorang perempuan keluar sama teman laki-laki. Walaupun temen ya, tapi dengan keadaan waktu yang jam segitu Jam kan segitu. ya nggak pantas juga. Gimana nanti ibunya sampean ketika ada tetangga yang komplain terkait sampean? Kan kasihan juga ibunya sampean. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya kan kita kan sebagai anak kan juga. Terus mohon maaf Bu bapaknya kerja atau Bapaknya dia juga sering keluar-keluar gitu loh, bapaknya Nak. juga sering keluar? Iya, sering keluar-keluar gitu. Kalau keluar itu sampai 1 hari, kadang nggak pulang gitu. Saya Ya. juga nggak tahu kemana, Mas, itu. Hmm. Orang kadang ditelepon nggak diangkat, kadang nggak aktif gitu. Udah lah Bu, itu urusannya ayah Bu, sama nggak usah ikut-ikut Ya Bu. kan ibu ini istrinya, nak. Kan khawatir kalau bapakmu nanti kenapa-kenapa di jalan. Kamu juga anak ibu satu-satunya perempuan, nanti kalau kenapa-kenapa sama kamu
Kan ibu juga yang susah. Masa semua nggak ada yang kasihan sama ibu mikir sendiri? Ya jadi gini, Bu Endang, ya kalau misalnya masalah ayahnya apa Mbak Mia atau suaminya yang jenengan keluar, ya mungkin nanti kita bisa apa ya, cari cara buat ngubungin. Soalnya namanya orang laki-laki kan biasanya gimana ya Bu, namanya orang laki-laki kan cari nafkah. Siapa tahu di luar sana jangan suzon dulu, siapa tahu memang di luar sana ada tujuan khusus ya, benar ya Ustaz ya. Coba kita berprasangka baik aja gitu loh ke suami. Karena ya husnudon billah wa husnudon bi ibadillah. Bener. Kurang baik. Ya tapi kalau keluarga nggak sampai nggak pulang-pulang gitu loh Mas. Di telepon juga Ya, itu perlu selalu ditindaklanjuti, marah-marah. apalagi Mbak Mia ini adalah seorang perempuan yang harus dijaga apa namanya marwahnya. Bener. Lah gitu. Terus kata ibunya tadi sampai juga sering itu mempunyai apa namanya keanehan, sering makan bunga apa tadi? Kantil. Bunga kantil. Itu apa? Emang sampean suka atau gimana? Ya suka aja sih Mas, saya suka aja. Ya menurut saya manis aja sih. Sampean suka bunga kantil? Iya. Emangnya kamu nih blorong nak makan bunga kantil? Loh, tapi emang rasanya manis aja sih Bu. Cepet itu nah, nggak enak pahit. Ya ibu itu, tapi aku rasanya manis. Nah kayak gini kan. Kan aneh ya Ustaz ya. Bukan ya apa ya? Saya nggak pernah makan sahabat ya. Saya nggak pernah makan bunga kantil. Cuman menurut saya bunga kantil itu pahit ya, sahabat ya. Cuman kalau masalah mbaknya bilang itu manis kan, ini yang makan mbaknya atau orang lain kayak gitu loh Mbak. Jadi kan kita ada indikasi ke arah yang enggak. Apalagi tadi juga Ibu Endang juga bilang kalau misalnya Mbak Mia selain makan apa tumbuhan itu juga makan dupo, makan apalagi sering bau bau-bau minyak. dari kamarnya sampai kamarnya. Ya kita kan nggak mau suzon, cuman ada indikasi gitu loh Mbak. Kita lebih enak kalau misalnya mbaknya jujur kenapa ngelakuin apa biar gitu, Mbak. cepet selesai. Iya. Ayo ngaku kamu Kasihan ngapain ibunya kamu di sampai. kamar Nggak itu? ngapa-ngapain Bu, itu cuma ilusi ibu aja. Emang kamu ngundang setan ke kamar? Lah ngapain aku ngundang setan? Nggak kurang kerjaan banget aku Bu kayak gitu Bu. Lah terus ngapain kamu bakar dupa itu? Makan menyan? Aduh itu bukan urusan ibu, wis udah ibu diem Ya aja. nggak Wis, bisa udah gitu, diem, Nak. udah diem. Nggak boleh gitu nak. Gini Mbak sabar, itu orang tuanya Mbak Mia. Soalnya gini loh Mbak, namanya orang tua kan nggak mau anaknya kenapa-kenapa. Ya bener ya sahabat, mana sih ada orang tua mau anaknya kenapa-kenapa atau ke jalan yang buruk ya kan? Nggak ada, aku jamin nggak ada orang tua yang mau anaknya itu tersesat di jalan yang salah. Jadi niatnya kita di sini justru itu Mbak, karena Bu Endang juga udah curhat ke kita, takut mbaknya itu ngelakuin hal yang melanggar syariat kayak gitu loh. Karena kita kan kalau indikasinya kayak gitu takutnya kan ngarahnya ke hal-hal yang sesat kayak gitu loh Mbak Mia. Cobalah mengerti apa ya perasaan ibunya jenengan kayak gitu loh Mbak Mia. Gimana menurut Bu Endang atau Mbak Mia? Ini kita niatnya kan juga baik datang di sini. Saya biasa aja kok Mas, saya nggak marah-marah, tapi ini nggak penting sebenarnya. Ya Nggak penting. penting gimana sih? Soalnya ini kan demi keluarga sampean. Iya betul. Kita yang nggak mungkin Saya kan datang. sendiri juga Sampean itu takut ya Ustaz. di orang kampung ini sudah apa tercemar namanya sampean sering keluar malam dengan ganti-ganti lelaki itu. Apa nggak kasihan sampean sama ibunya sampean? Ya saya nggak mau tahu, itu urusan saya yang penting. Ya nggak Ini bisa usah gitu tahu. nak. Nggak Keluarga bisa, kita sampai ini juga loh menjadi dipandang Udah, orang orang nggak usah jelek. dengerin omongan orang Bu, nggak usah dengerin omongan Ya nggak orang. bisa gitu. Kita kan hidup ini satu kampung sama orang. Ibu kan juga takut kalau kamu bakar-bakar menyan, makan dupa. Emangnya kamu kuda lumping makan-makan bunga? Nggak boleh gitu Ya nak gini loh jadi Mbak, orang. ya Bu Endang, saya juga apa ya mikirnya juga ini kayaknya susah. Kalau misalnya kayak gini tuh susah, nggak bakal nemu jalannya ya sahabat-sahabat ya. Yang satu kekeh, anaknya kekeh, dia nggak ngelakuin hal apa-apa. Yang ibunya kekeh karena tiap hari ngelihat anaknya ngelakuin hal yang aneh dan juga dapat omongan. Siapa sih orang tua yang betah dapat omongan dari warga gitu ya? Benar nggak sahabat-sahabat? Coba sih komen sahabat-sahabat ini anaknya ngapain gitu, ngelakuin hal apa ya coba. Coba Ya, ngaku gitu. Untuk mencari tahu jawabannya gini, Mas Wami caranya. Mbak Mia, lihat saya. Ini kenapa mas? Nggak apa-apa Bu Endang, nggak apa-apa. Ini kita biar cepat selesai. Soalnya kalau nggak gini nggak cepat selesai ya sahabat-sahabat ya. Yang ngapunten ya Bu Endang, kita izin apa ya, Mbak Mia ini nggak kenapa-kenapa kok. Jadi kita biar tahu sebenarnya Mbak Mia ini ngelakuin apa, jadi gitu. Biar dia itu menjawab sesuai
kebenarannya. Iya, saya tahu kalau dia tuh bohong selama ini mas sama saya. Biar cepat selesai kita ngapunten ya. Kita Iya, nggak mohon apa-apa, izin. nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang yang saya sentuh masih dengar suara saya. Iya. Untuk orang yang saya sentuh, entah kenapa setiap pertanyaan yang saya lontarkan kepada sampean jawab jujur dan sejujur-jujurnya. Iya. Bisa? Salah. Mbak Mia, benar itu nama sampean? Iya. Saya ingin bertanya kepada sampean, pada saat sampean keluar malam dengan gonta-ganti lelaki, itu apa ada tujuan khusus dari sampean? Iya ada. Tujuannya apa? Tujuannya saya biar bisa menggait laki-laki dengan laki-laki kaya biar saya banyak uang. Tujuannya sampean itu. Jadi setiap orang laki-laki yang keluar itu laki-laki itu kaya semua. Iya, Laki-laki kaya semua. iya. Astagfirullahaladzim. Sudah mulai terkuat. Jadi Kenapa sampean menggait laki-laki itu? Saya pasang susu. Sampean pasang susuk. Iya, Susuk apa? susu kecantikan biar saya cantik biar orang-orang suka sama saya. Tujuannya itu. Sampean pasang susuk di mana? Di ayah saya sendiri. Loh, ya Allah. Tuh kan. dia ya. Berarti benar dugaan saya selama ini, Fat. Tapi Kalau enggak. dia tuh pasang susu, tapi saya juga nggak nyangka kalau sama bapaknya. Nah ya itu, ini saya juga kebenaran yang baru ya, sahabat-sahabat ya, kita juga nggak ngerasa kayak bakal kok ternyata kong kali kong sama si ayahnya sendiri dan ibunya ini juga sampai nggak tahu sama sekali ya. Iya, saya kira suami saya itu kerja bener loh, Mas. Tapi ibu selama ini tahu nggak kalau bapaknya itu bisa kayak gitu loh. Enggak, saya juga nggak tahu kalau suami saya itu bisa pasang-pasang susu ke dia itu juga nggak tahu, Ya Mas. coba kita tanya dulu ini ya. biar Apakah cepat bapaknya clear. sampean ini seorang dukun? Iya, Buka praktek, iya, menerima pasien. iya. Di mana? Di lokasinya sendiri. Di lokasinya sendiri. Ibunya sampean nggak tahu. Nggak tahu. Astagfirullah. Yang tahu cuma sampean saja. Iya, Astagfirullah. Terus sampean pasang susu ke bapaknya sampean itu inisiatif sampean sendiri atau gimana? saya dipaksa bapak saya Dipaksa untuk Ini Pasang untuk pasang susu. susu. Iya, Astagfirullahaladzim. Ini sudah mulai terkuat. Saya nggak nyangka loh, Ustaz, bisa kayak gini, Ustaz. Saya punya anak sama suami. ini sabar ya Bu Endang ya. Bisa Kita kayak gitu. iya Ibu. Saya paham perasaannya Bu Endang. Soalnya selama ini taunya Bu Endang bahwa ayahnya suami yang jenengan ini kerja yang bener Iya, bener. dan nggak pernah kerjanya- tahu sebenarnya kerjanya ngapain. Dia tuh katanya ngomong ke Jakarta. Makanya kemana jarang pulang gitu. Makanya jarang pulang. Saya juga nggak nyangka kalau dia jadi kayak gitu, Mas. Ini sabar ya Bu Endang ya, sabar ya. Ini mudah-mudahan cepat kelar, kita gali informasi terus ke Mbak Mianya ya. Iya, Mudah-mudahan dapat informasi terus ya, sahabat ya. Bapaknya sampean siapa namanya? Dukun. Pasiennya banyak. banyak. Kebanyakan laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dia dapat dari mana pasien? Dia menggaitnya dari Facebook. Dia posting-posting di Iya, Facebook. posting-postingannya di Facebook. Oh, saya juga pernah lihat itu di grup-grup Facebook itu yang jasa pelet, jasa santet. Iya. Nah, kayak iya, gitu. Iya, Lagi booming kayaknya Ustaz. Ah, loh. Soalnya kita kan kemarin sempat nangani juga beberapa dukun yang sekarang menjalar ke Facebook gitu loh ya, sahabat. Zaman sekarang itu dukun udah milenial nih, Gen Z nih jangan-jangan dukun. Masa ini orangnya udah tua, tapi udah tingkahnya kayak Gen Z, ngerti sosial media lo, peka, tahu cara menggait-gait apa ya, mencari customer yang banyak. Jangan-jangan di ads juga ya, jangan-jangan diiklanin juga nih, jangan-jangan. Bener nih ya, astagfirullahaladzim. Tadi ya sahabat-sahabat kalau main Facebook, anaknya siapapun itu dijaga, dicek dia buka link apa atau lihat postingan apa. Kita tanya terus aja, ini biar gali informasi terus ya sahabat ya. Sudah lama sampean tahu kalau bapaknya sampean itu ternyata dukun? iya, Sudah lama. iya. Kira-kira tarifnya kalau misalkan saya mau pasang susu ke bapaknya sampean, tarifnya berapa? Sekitar 2 juta sampai 20 juta. 2 juta sampai 20 juta. Iya. Banyak amat. Kalau 20 juta itu Saya nggak pernah dikasih uang. Nggak pernah dikasih Astagfirullah. uang. Nggak pernah saya dikasih uang.
Berarti ya udah jarang pulang ya, Badar dapat uangnya banyak ya, meskipun uangnya haram ya sahabat ya, tapi nggak disiprati sama sekali Bu ya. Ya mungkin dia sayang sama saya Mas, nggak dikasih uang haram Oh, mungkin iya. Mas ya. Astagfirullah. Bagus ya, husnudon, tetap sebagai istri husnudon. Tapi tetap saya gitu. juga kecewa sekali gitu loh Mas, kok bisa suami saya sama anak saya kayak gitu. Sedangkan saya tuh tiap hari kepikiran suami saya di mana. Jadi nggak tahu apa-apa Iya, gitu ya Bu takutnya ya. kenapa-kenapa, anak saya di rumah kayak gini gitu loh Mas. Masya Allah, ya saya tahu perasaannya Ibu, pasti nyesek banget ya. Ini masalahnya lari uangnya kemana? Jangan-jangan ya sahabat, ya enggak ya sahabat. Ya, ya mudah-mudahan lah ya Bu ya. Saya nggak mau menambah beban pikirannya Bu Endang. Mudah-mudahan larinya benar-benar ke rumah, ya kan dibangun juga rumahnya pasti insya Allah ya. Ya gini-gini aja Mas dari dulu Mas. Ya Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan lah kita gali informasi terus lah. Iya tanya aja Mas, mungkin aja dia ngaku nanti Apa gimana boleh gimana. tahu saya di mana lokasinya bapaknya sampean itu membuka praktek? Ya ada di sana. Saya boleh tahu? Boleh. Boleh datang ke sana? Boleh. 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 Nanti kita akan datangi para sahabat-sahabat semua. Kita berjumpa lagi dengan dukun Facebook. Iya, Mas Fahmi. dukun Facebook versi kedua ya. Oh, ini. Itu 2 juta. Susuk seperti apa yang 2 juta? Yang minimal itu, yang minimalis itu. Iya hanya kayak susuknya hanya sekitaran 2-3 harian. 2-3 harian Jadi, masa aktifnya. Iya. Waduh, ada masa Tidak itu udah kayak permanen. kuota. Kalau 20 juta Yang bisa permanen. yang bisa permanen. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan sampean pasang yang? Saya pasang yang permanen. Sampean pasang yang permanen. Aduh ini. Ya udah kita sudah tahu jawabannya Mas Fahmi. Oke. Jadi untuk orang yang saya sentuh Mbak Mia masih dengar suara saya. Iya. Jadi habis ini entah apa yang saya pertanyakan barusan sampean lupa akan jawaban-jawaban yang sampean lontarkan ke saya. Iya. Mengerti? Ngerti. Dalam hitungan ketiga sampean bangun dan sadar seperti semula. 1, 2, 3. Mia, kamu kok gitu sih Nah? Ibu nggak nyangka kamu Apa bisa sih, kayak Bu? gitu sama ibu. Apa sih? Ini apa sih ini? Ya Allah, kamu udah kerja sama bapakmu jadi kayak gini Nak. Kata Kamu siapa, dikasih Ibu? Kata siapa? sama bapakmu Nak. Kata siapa ibu? Sekarang bapakmu di mana ngomong sama ibu? Nggak tahu, aku nggak tahu. Sekarang ngomong Nak sama ibu Aku bapak pusing di bu, mana? aku pusing. Ya kamu pusing karena kamu dipasang susu-susu itu sama bapakmu Nak. Biar apa kamu dipasang kayak gitu sama bapak? Udah bu, itu bukan urusannya ibu, itu bukannya Itu urusan ibu Nak, kamu anak ibu. Gimana kamu Ini ini apa sekarang ini di mana kamera? bapakmu Nak? Nggak tahu bu, ibu nggak tahu ibu. Sekarang antar ibu ke tempat bapakmu. Kamu yang tahu tempatnya. Ayo antar ibu Sekarang sekarang saya ke tanya sana. satu kali lagi dengan kesadaran yang penuh. Sampean pasang susu atau enggak? Enggak. Enggak. Dengerin ini. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna khatu bika billah wa ma sya Allah kubru la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safuhula haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Khatu binamin bismillahirrahmanirrahim. Khatu binamin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ampun. Ampun. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma syaa wa sa'a fis samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna sadarat kama sadarat malaikatu madinati rasul bila khandakin wala sul min Panas. Sudah. Tatarosna billah Sudah. wa'adina wa'adila min syai'in Sudah. Bimiati alfi Sudah. la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Panas. Matulatan syaku bimiati alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu Panas. bika mar'ahniya bisu'il Panas. jinni wal insi wal wuhus wa ghairihi min sa'iril makhluqatin Panas. basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas. Warzuqna dhurrum fi tikas wa qulubahum fi waswas wa idhum fi iflas wa bikum min rajil ilal. La fi Panas. sa'in yajta wala fi jablin jatla bimiati alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa ini Ustaz? Katanya sampe enggak pasang susu. Kenapa kepanasan? Hah? Iya. Iya kenapa? Kok kepanasan? Ngaku kamu Nak. Biar kamu nggak disakiti lagi sama Ustaz Anam. Ngaku aja nggak apa-apa. Iya. Aku pasang susu. Cuman pasang susu Iya. untuk menggait pria-pria kaya. Iya. Uangnya di mana? Uangnya sudah saya habiskan. Untuk apa? Untuk saya beli baju buat foya-foya. Tuh kan ibu udah ngomong sama kamu.
Jangan gitu, kamu tuh diam di sholat. Kok sekarang kayak gitu, kamu di luar pakai baju-baju seksi. Sekarang uangnya juga buat beli-beli baju. Nggak barokah, nah itu uang. Sekarang kamu mau tobat apa enggak? Iya Bu, aku akan tobat Bu. Sekarang tapi tetap antar ibu ke tempat bapakmu. Sekarang di mana bapakmu tetap antar ibu ke sana. Iya, aku akan antar Bu. Ya jadi gini ya, akhirnya ya udah kebongkar. Kita tahu kalau misalnya Mbak Mia ini ngelakuin hal-hal kayak gini ya. Ya buat sahabat-sahabat, karena ada seperti ini, mudah-mudahan lah nggak tergiur lagi sama yang namanya susuk atau sampai ketemu sama dukun-dukun beranak, dukun santet, dukun apalah di Facebook. Karena sekarang dukun itu lebih apa ya, lebih berani aku lihat ya sahabat ya. Jadi nggak hanya orang-orang tertentu. Biasanya kan kalau dukun zaman dahulu kan dari omongan-omongan ya, dari A ke B, C, kuat lagi kan ya. Panas, aduh sakit Bu. Panas, sakit Bu. Kamu kenapa? Panas Bu. Panas Bu. Kamu kenapa? Sakit panas Bu. Ini aja para sahabat-sahabat semua. Ini kita ada urusan balik layar aja ya Mas Fahmi ya. Iya benar. Untuk terkait dengan gimana lokasinya bapaknya sih siapa? Bapaknya siapa sih namanya? Mbak Mia. Kita akan gerbek langsung aja ke sana para sahabat-sahabat semua. Iya. Jadi untuk itu dari sahabat-sahabat semua tetap teguhkan keimanan karena tidak ada yang kuat kecuali keimanan, dan jangan lupa berlindung diri dari mara bahaya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Nasfidai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.